Pemerintah menyepakati inisiatif Komisi 8 DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Ya, masih bersama kami di Market Bus pemirsa. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pemerintah menyepakati inisiatif Komisi 8 DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya, salah satu hasil pembahasan revisi Undang-Undang Haji yaitu adalah perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Supratman mengungkapkan revisi Undang-Undang tentang Haji dan Umroh bukan dimaksudkan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah terbangun selama ini. Supratman menjelaskan bahwa RUU tersebut juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengatur kuota haji reguler dan khusus hingga pemantauan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah Ya, sementara itu DPR RI bergerak cepat menyelesaikan revisi UU Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq, mengungkapkan bahwa revisi UU ini sangat urgent, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Melalui badan tersebut, ke depan pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Pemerintah kemudian membuka wacana agar badan tersebut dibentuk sebagai kementerian. Nantinya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan usai Badan Penyelenggaraan Haji menjadi kementerian. Kini pemerintah dan DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh yang mana UU tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur BP Haji menjadi kementerian. Hari ini sudah hampir rampung menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Akan ada hasil dari revisi undang-undang ini Kementerian Haji dan Umroh sebagai pelaksanaan atau kelanjutan dari Badan Haji kemarin. Dengan struktur kementerian di pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, kita sudah meminta kepada pemerintah agar proses undang-undang ini dipercepat pengesahannya. Walaupun sudah disahkan DPR, lalu dibuatkan undang-undang peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena Arab Saudi hari ini mempercepat timeline pelaksanaan haji. Dalam undang-undang haji ini, Kementerian Agama sudah selesai. Jadi selama 70 tahun lebih ya, haji ini dipegang oleh Kementerian Agama. Nah, setelah undang-undang ini diketok, mulai tahun 2025 ini yang melaksanakan adalah Badan Haji kemarin kan. Karena hari ini badannya jadi kementerian, maka yaitu welcome. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada peraturan presiden untuk mengakomodir kementerian baru, kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umroh yang ada dalam revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Prasetyo berharap keberadaan Kementerian Haji dan Umroh bisa melaksanakan tugas dengan baik serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jemaah Indonesia di masa depan. Terkait BP Haji sudah berganti menjadi kementerian. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Oke, berarti keluar perpres ya Mas? Keluar perpres baru ya? Pasti. Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan September 2025. Perkiraan ini menyusul perubahan nada Chairman The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait dengan meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat.
Perusahaan pialang besar termasuk Barclays, BNP Paribas, dan Deutsche Bank memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September 2025. Perkiraan ini menyusul perubahan nada Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidato di Jackson Hole terkait meningkatnya risiko di pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Pernyataan Powell menekankan perubahan dalam fungsi reaksi The Fed dengan bobot yang lebih besar kini diberikan pada risiko pasar tenaga kerja. Setelah pidato Powell, Barclays memajukan perkiraan pemangkasan suku bunga September 2026 menjadi September 2025 dengan mengatakan bahwa pidato Powell memperkenalkan bias pelonggaran dan meningkatkan standar untuk tidak melakukan pemangkasan. Sementara itu, Macquarie dan Deutsche Bank merevisi ekspektasi pemangkasan suku bunga masing-masing pada bulan September dan Desember menjadi pemangkasan sebesar 25 basis poin dalam 2 bulan tersebut. Di sisi lain, Morgan Stanley dan Bank of America belum memperkirakan pemangkasan suku bunga pada bulan September. Langkah tersebut kemungkinan besar akan diambil jika data ketenaga kerjaan dan inflasi yang masuk mengonfirmasi pelunakan lebih lanjut. Sementara itu, Goldman Sachs dan JP Morgan menegaskan kembali ekspektasi mereka untuk penurunan suku bunga pada bulan September. Sejalan dengan pandangan pasar yang lebih luas bahwa data yang melemah mungkin memerlukan pelonggaran kebijakan. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, sebelum kita akhiri, pemirsa kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari dan pemirsa 60 menit kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar dan rekan saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.